Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, wonten para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis Gagasan yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo saran-saran kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah. Alhamdulillah. Lalu menika panjenengan sedaya saged kepanggih malih, saged istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis di Masjid Hidayatul Ummah. Tentunya harapan atas sedaya mugi-mugi keikhlasan panjenengan untuk hadir di pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, di dalam mengarungi perjalanan hidup. Mugi kula panjenengan sedaya selalu diberi kemudahan, kelancaran, baik yang terkait dengan urusan-urusan dunia kita dan juga akhirat kita, sehingga kita harapkan kita sedaya menjadi manusia-manusia yang selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Nggih, para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjutaken. Pertemuan lalu nggih tasih dereng mantun. Jadi Rebo malam Kamis kemarin kita telah mengkaji bersama-sama nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wonten sekawan. Sing pertama nopo adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul dan dubul.
kecuali air mani. Wadi, mati, air seni itu bisa membatalkan wudu. Kalau air mani gak batal, tapi wajib mandi sah. Terus yang nomor kali zawalul akli, hilangnya akal, baik hilangnya akal itu sebab gila, sebab mabuk, sebab pingsan, atau sebab tidur. Ya, sebab tidur, kecuali tidur yang kemarin sudah disampaikan, yang duduk mumakkinan mak'adam, ya, yang menempati pada tempat duduknya yang tidak terangkat, ya, jadi pantatnya tidak terangkat, itu tidak membatalkan wudu. Terus yang ketiga, ini yang masih belum selesai. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajul wal mar'ah, bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Di persentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Terus yang dimaksud yang membatalkan wudu bersentuhan dua kulit laki dan perempuan, tentunya yang bukan yang bukan mahram. Kemarin sudah kita sampaikan, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, orang yang haram dinikahi. Ketika panjenengan, ya, katakan masih satu mahram, ya, satu mahram, maka wudunya tidak batal. Mahram lagi, bukan muhrim. Kadang-kadang ini duduk muhrim, ya, itu keliru, Pak. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi. Jadi, oh ini duduk mahram lah, itu sing laras banget. Nah, sedangkan mahram di dalam kitab ini diterangkan, ya, sebab mahram itu sing pertama dikarenakan sebab nasab, sebab nasab keturunan. Terus mantun itu sebab sesusuan. Terus yang nomor 3 sebab pernikahan, perkawinan. Kalau ini sampun disampaikan ya. Nah, sing sebab nasab niku sinten mawon? Nah, di antaranya adalah ibu, terus ke atas, ke bawah. Nggih. Nah, mriki nggih ibu kandung. Terus sing nomor kali anak perempuan. Anak perempuan, panjenengan punya anak, ya. Nah, maka anak perempuan ini termasuk mahram, enggak batal. Kemudian saudara perempuan, dulur dewe, Mbak Yu panjenengan atau adik panjenengan istri itu termasuk mahram. Terus bibi dari jalur ayah gak ada, Mbak Yu gak ada adik. Nah, kali panjenengan tidak batal wudunya karena satu mahram. Dari jalur ayah. Begitu juga dari jalur ibu punya saudari, punya adik, punya Mbak Yu. Niku panjenengan tidak batal. Nah, kalau ibu berarti paman. Nah, itu tidak batal. Kenapa? Karena satu mahram. Sebab nopo? Sebab nasab. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, sinten berarti? Anak dari saudara panjenengan. Nah, keponakan. Panjenengan gak ada keponakan istri, nah itu berarti satu mahram. Ini mahram sebab nasab. Begitu juga panjenengan tuh, ya,
punya keponakan laki-laki, nah itu tidak, karena satu mahram ya tidak batal. Nah, sampun, ya. Begitu juga dengan sesusuan sama, persis seperti ini. Jadi ketika ya sesusuan si A, ya, disusunnya si B, ibu ya, disusuni si B, maka saudara-saudaranya ibu ini ya juga termasuk saudara sesusuan, ya, ke atas, ke bawah, ya, atau menyamping, persis pokoknya seperti nasab. Saya dipahami Pak ya? Nah itu, lah terus kemudian mahram itu wonten kali. Jadi mahram itu ada dua, ada mahram mu'abbad. Mu'abbad itu berarti selama-lamanya, menjadi mahram itu selama-lamanya. Nah kemudian ada mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu hanya sementara. Artinya kalau sesuatu ini dia menjadi mahram kita kan ada sesuatu. Kalau sesuatu ini hilang, maka tidak menjadi mahram lagi. Nah, ya. Oh, saat ini yang termasuk mahram mu'abbad itu sinten? Ya sing kula sebutaken iku wae. Ibu, ya, terus saudara-saudaranya ibu, ya, dulur-dulur panjenengan, itu semuanya adalah mahram mu'abbad. Artinya selama-lamanya. Selama-lamanya. Lah kemudian ada mahram yang mu'aqqad. Kemarin mu'aqqad belum kita selesaikan. Ya. Lah mahram mu'aqqad itu sekali lagi ya, adalah mahram yang sifatnya itu hanya sementara. Hanya sementara. Jadi tidak boleh dinikahi itu karena sementara waktu. Sinten mawon yang pertama adalah saudara perempuan dari istri. Saudara perempuan dari istri. Berarti sinten? Mas atau Mbak Yu ipar. Ini panjenengan Mbak Yu ipar. Saudara atau saudari dari istri. Nah, itu sementara, Mas. Mahramnya sementara. Artinya ketika panjenengan selagi masih nikah dengan A katakan, maka mbak-yunya A ataupun adik-adiknya A, saudari-saudari A ini istri panjenengan, selama panjenengan masih nikah dengan A berarti jadi mahram, artinya haram panjenengan nikah langsung dua niku haram. Mau tenang saja. Kecuali kalau sesuatunya itu hilang. Sesuatu berarti apa yang A tadi. Ketika panjenengan cerai dengan A, atau mungkin si A meninggal dunia, maka panjenengan Pak angsal kawin kali adike utawa Mbak Yuni. Nah ini terjadi seperti Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman itu sampai dijuluki Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Utsman ini menikahi putri Rasul dua, meninggal kemudian nikah lagi, meninggal lagi. Ini kebetulan apa-apa. Tapi sepanjang panjenengan sing nikah sakinah mawaddah warahmah nggih mboten angsa. Nah ini mahram sementara. Mahram sementara. Lah, nun saya Pak, ini ketika kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu atau yang tidak membatalkan wudu itu adalah yang satu mahram. Satu mahram. Itu mahram mu'abbad. Jadi mahram yang selama-lamanya. Kalau mahramnya mahram mu'aqqad masih membatalkan wudu. Panjenengan Pak dengan Mbak Yu ipar, dengan adik ipar, kali saudari-saudarinya istri itu batal. Senajan niku mahram. Kenapa? Karena mahram mu'aqqad. Saged dipahami Pak. Nah, jadi
membatalkan wudunya itu ya, apa yang tidak membatalkan wudu mahram yang mu'abbad, bukan mu'aqqad. Sampun. Yang kedua, bibi dari jalur ayah ataupun ibu dari istri. Ya, istri panjenengan punya ayah. Ya. Nah, maka adik-adiknya ya, ayah atau dari jalur ibu, ya, adik-adik ibu, istri-istri ya, bibi-bibinya itu panjenengan haram nikah selagi ya, panjenengan masih kawin dengan si anak. Tapi nek pun cerai, pun wafat, monggo panjenengan kepingin kawin nabi bibinya silakan. Niki berarti mahram sementara. Batal wudune. Ya, ketika panjenengan punya wudu kemudian kok salaman nabi bibi dari istri, maka bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena mahram mu'aqqad. Ya, mahram mu'aqqad. Terus ini termasuk mahram mu'aqqad juga istri yang telah bersuami. Istri yang telah bersuami, ono bojone wong. Nah, ini mu'aqqad, Pak. Dikatakan mu'aqqad kenapa? Karena dia masih miliknya suaminya. Tapi ketika suaminya menceraikan, panjenengan saged nikah dengan yang perempuan tersebut. Nah, ini juga dikatakan mu'aqqad. Ini maka tetap batal. Nggih. Terus sinten malih wadah iki Pak nggih. Wanita yang telah ditalak 3 ya boleh dinikahi oleh suaminya, tapi ya harus dinikahi orang lain dulu. Ngeten Pak. Si A ambil si B. Si A laki-laki, si B perempuan. Wes. Kemudian si A ini mentalak si B. Ya, talaknya kata talak perlu bisa. Talak itu kan sebetulnya Pak ya, bisa 3 kali, bisa sekali ucap langsung 3. Ya, kontak talak kan, itu berarti si talak siji. Masih talak 1, artinya masih boleh rujuk. Kemudian saya mengatakan kontak talak, berarti loro sampai 3. Kalau sudah 3 kali talaknya, maka suami tadi itu tidak boleh menikahi karena sudah 3. Ya. Boleh menikahi istri tadi asalkan istri tadi dikawin wong liya dhisik. Ya, dikawin wong liya dan juga di napa? Boleh ya. Jadi nek nikah tok mari ngono dicerai masih belum. Jadi bukan nikahnya tapi dikumpuli. Dinikahi plus dikumpuli baru suami tadi bisa. Jadi setelah dikumpuli terus dicerai ngoten lho Pak. Ya setelah dikumpuli baru dicerai. Nek gak dicerai ya wis gak mboten aksa. Istilahnya muhalil. Jadi suami yang kedua ini diistilahkan muhalil. Muhalil itu supaya menghalalkan suami yang pertama masuk lagi pada istri yang tadi. Kalau memang muhalilnya mau menceraikan. Ya, itu termasuk mahram mu'aqqad. Jadi mahram mu'aqqad di sementara. Jadi ketika nanti sudah dinikah ya dia boleh masuk lagi. Terus memiliki kuat di antaranya wanita musyrik ya. Wanita musyrik itu juga mu'aqqad. Panjenengan boten angsal nikah dengan musyrikah. Tapi ketika dia sudah muslimah, ya, sudah muslimah maka boleh panjenengan nikah dengan wanita muslim. Jadi intinya di orang. Jadi bab mahram. Kalau bab wudu sekali lagi yang tidak membatalkan itu adalah mahram yang mu'abbad. Nek sing mu'aqqad tetap membatalkan. Itu yang pertama. Begitu juga nun sewu. Ya. Mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya. Panjenengan berduaan dengan mahram mu'abbad, goncengan, cekel-cekelan, mboten napa-napa, tidak dihukumi berdosa. Tapi sekali lagi nun sewu ketika dengan mahram mu'aqqad niki mboten aksa.
Ini panjenengan ya, di rumah sendirian ya, berduaan dengan mahram mu'abbad ini mboten napa-napa. Tapi kalau dengan mahram mu'aqqad ini sakjane mboten angsal. Lah mulane ngapunten sanget ya. Seperti Mbak Yukipa. Kadang-kadang kalau dalam satu rumah itu ngapunten ya, dalam satu rumah itu mungkin ono Mbak Yukipa, ono Mas Ipa, itu sebetulnya harus cara aurat ya, menurut saya harus dijaga sebenarnya. Mboten angsal kalau Mbak Yukipa terus jebret anggota kok sampai ya. Nah, ini sering terjadi. Ngapunten. Nah, ini kan mahram itu memang ngeten. Kecuali kalau mahram mu'abbad, mboten napa-napa. Panjenengan kali bibi panjenengan, nak, ayo aku terno nak. Daftar haji, mboten napa-napa. Ambil konangan, mboten napa-napa. Tapi kalau dengan mahram mu'aqqad, ngapunten iki tasih itu satu. Terus yang kedua, jadi ketika panjenengan nyemrapi hadis nih, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim, rahim niku napa? Silah itu menyambung, rohim itu kerabat sebetulnya. Nah, makanya kerabat itu banyak Pak. Ono kerabat cedek, ono kerabat ya lumayan, ono kerabat waduh. Nah di sini para ulama sepakat kalau dengan kerabat yang dekat, nah yang kerabat yang dekat itu siapa? Yang mu'abbad itu. Dengan ibu terus ke atas, terus ke bawah, saudara-saudara, keponakan itu termasuk kerabat dekat. Sehingga ketika memutuskan tali silaturahim dengan mahram mu'abbad ini, itu bisa lain jannah, tidak masuk surga. Mulane monggo syarat-syarat. Jadi didelok ini termasuk mahram mu'abbad. Kalau mu'aqqad lah ini masih diperselisihkan. Ya. Artinya kalau silaturahim Pak ini kan ini mu'abbad ini harus tetap dipertahankan. Nggih, sampun. Ini ku bab mahram para rawuh. Sudah. Jadi wala yang kudu dan tidaklah batal mahramun apabila satu mahram. Sebab nopo binasabin, sebab nasab, au radhain atau sesusuan, au musoharatin atau sebab nikah. Maratuwa niku termasuk. Jadi mertua pun juga termasuk mu'abbad. Ya nek teng mriki. Di mertua itu mu'abbad selama-lamanya. Senajan panjenengan wis cerai, tetap namanya mertua ada mantan mertua ada. Dan tidak batal tentunya walaupun sudah cerai. Karena itu termasuk mu'abbad. Ini mu'abbad itu Pak. Senajan sudah cerai dengan anaknya, tapi tetap mahram karena mu'abbad. Berbeda dengan mu'aqqad tadi. Ketika sesuatunya hilang maka ya boleh dikawini, maksudnya sudah tidak mahram lagi. Nggih, sampun. Terus ar-rabi'u yang keempat yang membatalkan wudu adalah masuk kubulil adami, menyentuh kubul bagian depan ya, berarti alat vital ya. Al-adami anak Adam ya, manusia. Au halaqati duburi, atau halaqah itu lubang ya, dubur, lubang dubur. Jadi menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan itu bisa menyebabkan wudunya batal. Bibatnil kafi, dengan perut atau dengan inilah bibatnil kafi di wal asobe ya, dan jari jemari ini Pak, ingat betul, yang bisa membatalkan wudu ya, ketika tangan kita menyentuh kelamin itu. Nah ini sing kula tutupi ya, ini. Nah betul, ketika kita menyentuhnya begini di kelamin ya, menyentuhnya begini, ini bisa membatalkan wudu.
Tapi nek panjenengan menyentuhnya dengan yang ini, dengan yang ini, ini tidak membatalkan wudu. Bibatil kafi dengan di telapak tangan, perut telapak tangan wal asabi terus temriki kabeh. Begitu juga dengan lubangnya dubur. Nek pantat sih gak apa-apa, lubangnya dubur. Itu bisa membatalkan. Yang membatalkan itu alat kelamin yang mana? Ngapunten, testisnya apa? Kalau testisnya tidak, ngapunten hanya ya wis ikunilah. Kalau tesnya tidak membatalkan, jadi hanya apa seperti ini. Wis pokoke niku lah. Terus walayan takidul mamsu, yang disentuh tadi gak batal. Berbeda dengan laki perempuan tadi bersentuhan kulit, baik yang nyentuh ataupun yang disentuh itu podo batali. Tapi ya ketika ada seseorang menyentuh kelamin, sing disentuh kelamin wong podo lanangi, nah maka yang batal itu yang menyentuh, yang disentuh nyantai mawon, mboten apa-apa, tidak batal. Berbeda dengan kecuali kalau laki perempuan bukan mahramnya loh ya. Jadi yang batal itu yang menyentuh. Kemudian wayang kudu farjul mayyit wasohir, begitu juga kelaminnya mayit. Panjenengan ketika memandikan jenazah, Pak, saya tidak menggunakan sapu tangan atau kaos tangan, langsung aku delala setelah kita tekan tuh tersentuh tangan panjenengan punya wudu, maka bisa batal wudu. Nek mayitnya gak batal. Kemudian wasogir, begitu juga anak kecil. Berbeda dengan yang kemarin. Kalau kita menyentuh perempuan yang masih kecil yang tidak mengundang syahwat, itu tidak batal wudunya. Tapi kalau yang disentuh itu kelamin, yang disentuh adalah alat vital, maka walaupun kecil, sing nyentuh tetap batal. Ibu, anak cilik, wudu, mana ngono diadusi, nyekel, itu bisa membatalkan wudu. Bahkan sami nun sewu teng mriki wal dzakarul maktub, sampai nek ono adzakar alat kelamin al maktub yang sudah terpotong. Jadi panjenengan melampah lamun delala nemu jadi nemu alat kelamin, panjenengan gak ngerti loh ini ternyata wae wong kari nang gini. Lah maka itu bisa membatalkan. Tetapi wala yang kutu fardul bahimah. Nah, tetapi kalau alat kelaminnya bahimah itu hewan, itu tidak membatalkan. Walal masu biruusil asobi wa ma bainahuma, dan juga tidak batal ketika menyentuhnya itu dengan kepala asobi. Nah ini Pak, dengan ini. Nah, jadi sing membatalkan sing kula tutupi. Adapun yang di sini manten iku tengah. Iki nggih wa ma bainahuma. Nah, nggih wa ma bainahuma. Niki mboten batal. Nun sewu. Nek kados ngeten nggih. Nah, ketika megangnya begini, pokoknya ditekan lho nggih. Nek ditekan lah iso penyet kok, iso nang samping-sampingnya malah kena. Ya nek ngeten ndak Pak, niku ndak batal. Nggih. Jadi yang membatalkan itu pokoknya yang ini.
Iya hal-hal yang membatalkan wudhu. Nggih, sekawan niku. Sampun. Mungkin ada yang bertanya monggo. Belum dilanjut. Saya Pak. Iya, monggo. Bagaimana kalau kita dalam wudhu kemudian bersentuhan tangan, tapi tangannya ini Pak, tanpa sengaja, Iya. itu batal wudhu. Kalau bersentuhan laki perempuan, nggih pokoke jenenge kulit niku membatalkan. Gak peduli kulit sing mriki napa sing mriki. Kalau ini sampun disampaikan nggih, yang bukan termasuk kulit itu napa? Satu rambut. Panjenengan Pak nggih ngelus-ngelus rambute bojo nggih rambute. Nah niku mboten napa-napa. Satu karena rambut bukan termasuk kulit. Nomor kali napa malih? Untu nggih itu juga bukan kulit. Nek gusi termasuk kulit. Terus napa malih? Kuku. Nggih itu bukan kulit. Aneh-aneh. 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 Nek rambute tok mboten napa-napa. Lha nek aneh-aneh itu masih kulit. Nek diakhir ton wonten toe mantun niku panjenengan nek rambutnya itu ya termasuk rambut itu tidak apa-apa. Nah jadi niku Pak nggih. Nah kalau nopo selain itu maka dikategorikan kulit. Nggih. Berbeda dengan menyentuh kelamin niki wau. Nek kelamin niki wau yang membatalkan hanya yang ini. Nggih yang itu. Tadi Pak, anaknya dari bibi punya anak ya. Bibi punya anak. Bisa berarti bibit Anaknya bibi. nggih. Dia punya anak, anaknya ini kawin. Itu termasuk makron apa atau makron? Ya namanya apa? Ibu saya. Nggih, itu panjenengan. Nggih. Ini termasuk makron muabat ya. Nggih. Terus punya anak. Nggih, berarti kan bisa kalian jenengan. Bisa. Oh, nggih. Bisa. Belum bisa. Bisa. Sepupu. Ya, terus punya anak tadi itu kawin. Kawin kan, kali sinten. Lah terus panjenengan sing ditaklekkan nopo? Termasuk makrom apa atau makrom? Kali sinten. Tidak bisa. Nek kali jenengan nggih mboten. Nek kali jenengan mboten. Ya. Jadi jangankan kawin-kawin malih. Wong anak-anaknya dari bibi, ya. Anak-anaknya dari bibi itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Milane panjenengan nek bersentuhan, Mbak, kawin ambek misan gak apa-apa. Mboten napa-napa. Cuman nek sanjange tiyang Jawa foto saru gak enak. Foto kenali soalnya. Tapi secara hukum enggak apa-apa. Bahkan sampai maaf ya. Ini kita kembangkan lagi Pak. Sajane mangke wonten bab dhewe, wonten apa-apa. Saniki contoh ya, yang menjadi wali nikah. Yang menjadi wali nikah itu yang pertama kan adalah yang berat ayah. Nggih. Nggih Pak ya. Manten niku terus ke atas, kakek, nggih. Nek kaono atas nyamping. Nggih. Atau mungkin ke bawah. Nggih. Nek kaono berarti dulur-dulure. Ya. Lah, kalau sudah ndak ada semua, adanya hanya misan, itu boleh, tapi misan dari paman. Ngeten, contohnya ngeten, gampang-gampangane. Nggih. Saya punya paman. Nggih. Saya punya paman. Paman saya punya anak laki-laki. Nggih, paman saya punya anak laki-laki. Terus sing wis pokoke ngeten. Anaknya paman, semerap nggih. Nah, anaknya paman laki-laki itu boleh menjadi wali.
boleh menjadi wali. Nek wis gaul kabeh, urutan yang terakhir boleh menjadi wali adalah misan, tapi misan dari bab laki-laki, ya, bukan perempuan tapi laki-laki. Nah, terus loh, katanya misan boleh nikah, tapi dia menjadi wali. Loh niku mboten napa-napa, menikahkan dirinya sendiri tidak apa-apa. Sampai ngoten. Ya contoh kalau tadi wali plus menjadi misan, ya. Karena saudara bapak saya ini, wis ngeten lah Pak, gampangan iki. Bingung ya. Memang nek ndak digambarkan ya. Bingung. Ya kan? Saudara-saudara ayah saya nih, seret punya anak, punya anak. Lah ayah saya punya anak saya. Maka saya dengan anaknya ayah ini, anaknya dari saudaranya ayah ini adalah misan. Misan. Nah, nikah boleh. Lah kok delala Pak nggih? Ini perempuan. Ini ayahnya ndak ada, kakeknya kalau saudara-saudaranya ndak ada, anak tunggal kan. Sehingga dia kalau nikah, kan kangelan, wong wedok butuh wali. Nggih napa mboten? Lho wali ini gak ono. Nah, sedangkan ayah saya sudah meninggal. Nggih, wis iku wafat kabeh. Tinggal saya. Saya kan misan ini. Nah, tapi karena saya ini ya dari pamannya si perempuan ini laki-laki, ayah. Saya dari ayah bukan dari ibu, Nah, dari ayah. Nah, maka saya boleh nikah dengan anaknya saudarinya ayah. Bahkan sekalipun saya walinya sendiri. Jadi walinya saya, wis gak wali hakim mengaku sudah di wali loh. Walinya saya, kemudian yang nikah juga saya. Nah terus ya apa gak mudah Pak Mudin lah. Maksudnya begini, bukan nanti angkah tuni ya apa, saya menikahkan diri. Maksudnya taukil wali, taukil wali, tetap kita ngundang Mudin tidak apa-apa, tapi nanti Pak Mudinnya akan mentaukil wali. Lah sing taukil wali sinten kula. Nanti yang dituntun saya kali Pak Mudin. Contoh, Pak Fuad, saya Pak Mudin, ya. Saya katakan Fuad adalah wali dari saudari ini. Saya pasrahkan pada panjenengan untuk menikahkan saya, dengan mas kawin sekian, ya. Bayar tunai, Jadi bukan mahram, karena bukan mahram, jadi boleh nikah. Ya makanya istri, kita dengan istri justru batal. Ya, panjenengan dengan istri justru batal. Ini kalau kita Syafi'i ya. Kita Syafi'i. Dengan istri kita batal. Justru dengan anaknya tidak batal. Ambil wong tuae gak batal, ambil moro tuae. Loh, secara akal kok iso ya? Ambil moro tua gak batal, ambil bojo batal. Justru karena boleh dinikah itu, gitu loh Pak. Sehingga dia bukan jadi mahram. Paham Pak ini? Makanya istri kita nikah dengan istri itu boleh nikah, ya. Karena boleh nikah, jadi bukan mahram. Itu kalau pendapatnya. Kenapa? Kalah ya. Udah kalah maksudnya. Maksudnya kan sudah jadi istri kita, ya. Istri itu kan berarti boleh dinikah. Karena boleh, karena ya. Nah, sebelumnya itu ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu apa ya? Bisa dinikahi itu ya. Loh, makanya Pak. Jadi kan itu bukan mahram. Ya. Karena bukan mahram, panjenengan boleh nikah. Sekalipun sudah menikah, itu bukan mahram. Makanya masih batal dengan istri. Lah kalau mertua itu malah jadi mahram. Sebab apa mahram? Sebab musyawarah, sebab nikah. Mergo aku kawin ambek si B, maka ibunya si B itu menjadi mertua saya.
sehingga saya tidak batal jadi makruh. Sabun. Bagaimana pertanyaan? Wudhu itu penuh dengan goib, Pak. Kenapa? Goib. Kenapa ya goib? Ya, contoh aja, sekarang kita sudah takbir Allahu Akbar dan kentut. Mestinya kita nggak usah wudhu, kan cuci guguran bisa. Ya, kenapa wong awak dhewe ngentut kok wudu? Ya. Nek jawaban guyonan iki ngeten. Panjenengan ngentut nang ngarepe wong akeh isin apa mboten? Malu ndak kira-kira? Isin niku kira-kira wajah atau tangan? Makanya harus diwudoni. Ya, jadi begini. Jadi fikih, ini fikih. Hal-hal yang membatalkan. Jadi para ulama itu mengumpulkan hal-hal yang membatalkan. Itu gak ngawur, nggak ngawur. Jadi ini semuanya sumbernya dari hadis. Kalau dulu Nabi ya mencontohkan seperti itu. Kalau kentut itu berarti bisa membatalkan wudu. Kalau sholat itu langsung keluar dari barisan. Nah, bersentuhan laki perempuan, ya kalau indah Syafi'i batal, kalau indah Maliki nggak batal, ya. Kenapa? Karena Nabi pun juga begitu. Jadi Nabi itu pernah didatangi Pak oleh seorang sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya Allah, oh ya Rasulullah. Suatu hari Nabi juga didatangi salah seorang sahabat bertanya tentang itu. Jawabannya gak batal. Bukan berarti Nabi pelin-pelan, bukan. Yang satu dikatakan batal, yang satu dikatakan tidak batal. Kenapa? Karena Nabi melihat daerahnya, ternyata ya, iki daerahnya rada sorong air. Kok nek bersentuhan lagi perempuan batal saat ya. Nah, karena itu Nabi menyampaikan kabar. Nah, itu dulu kan ya yang dipakai apa Indal Maliki ya hadis yang ini. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i hadisnya menggunakan yang batal. Nah, jadi masing-masing imam ya mazhab itu memang ada perbedaan-perbedaan. Ya, salah satu contohnya ini. Ada yang mengatakan bahwa yang membatalkan itu ada yang menyentuh saja, yang disentuh tidak batal. Tapi kalau Indal Syafi'i baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu batal. Kalau yang disentuh banci. Kalau yang disentuh apa ya? Begini. Di dalam fikih itu memang ada Pak bab khunsa, namanya khunsa. Khunsa itu banci. Tapi di dalam fikih yang dikatakan banci itu adalah bukan orang-orang yang panjenengan tinggalin ini. Wong sing diletrek-letrek nang lakune, nggih, wong-wong ngedel, boten. Kalau berdasarkan fikih, khunsa itu adalah dia memiliki dua alat kelamin. Namun dan alat kelamin perempuan punya, kelamin laki-laki juga punya sama-sama fungsinya. Oke, sama-sama fungsinya. Lah nek sakniki lah nun sewu. Mempunyai satu kelamin. Saking mungkin dalam dirinya koyo lanang akhirnya digawe lanang. Sing wedok digawe wedok sampai operasi kelamin. Kalau seperti itu bagaimana? Hukumnya tetap awal. Laki-laki ya tetap laki-laki. Di bencong-bencong sing sakniki boten membatalkan nek kalih panjenengan. Nggih, karena itu laki-laki. Ya. Ini tasik lama. Kali menit. Kali menit. Nggih. Nggih. Sampun? Ndak
bab-bab yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu. Insya Allah Rabu depan kita akan mengkaji bersama-sama yang diharamkan ketika orang tidak punya wudu ya, atau berhadas kecil. Nah, larangan-larangannya apa? Kita baca dulu. Nggih, sampun nggih. Nggih pun ditutup mau. Nggih, sampun. Memang bab mahram niku anu nggih. Ade kelimat nggih. Bab mahram. Jadi mahram itu hal-hal tertentu yang muabbad nggih, yang muabbad tidak membatalkan. Nggih. Bab aurat nggih sampun. Nggih. Jadi ada perbedaan-perbedaan auratnya apa. Terus bab silaturahim itu ya. Jadi enggak semua mahram itu sekali lagi membatalkan itu tidak. Dan juga tidak harus disilaturahim wajib tidak. Sing wajib di sini muabbad itu. Nggih, sampun iki mawon. Nggih, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Ya, betul.